ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis ke 1256. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mutahabbina Fillah dari Ismail bin Ayyash dari Yahya bin Al-Harith Al-Dhammari dari Al-Qasim dari Abu Umamah secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma ahabba 'abdun 'abdan lillah illa akramahu Allahu 'azza wa jalla." Tidaklah seorang hamba mencintai hamba yang lain karena Allah kecuali Allah akan muliakan ia. Syekh Albani berkata sanad hadis ini jayyid. Kenapa? Karena Ismail bin Ayyash apabila meriwayatkan dari orang-orang Syam maka hadisnya jayyid. Tapi kalau ia meriwayatkan dari selain orang Syam hadisnya lemah. Dan di sini ia meriwayatkan dari orang Syam, itu Yahya bin Al-Harith ini, sehingga hadisnya jayyid. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk mencintai seseorang karena Allah, ya, bukan karena kekayaan, bukan karena kedudukan, bukan karena pangkat, bukan karena dunia. Karena cinta karena dunia itu tidak akan kekal, akhi. Orang yang mencintai seseorang karena uang akan hilang ketika ia tidak punya uang. Orang yang mencintai seseorang karena kedudukan akan hilang apabila ia sudah hilang kedudukannya. Bahkan kelak pada hari kiamat pun juga cinta seperti itu tidak akan kekal. Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Ya, orang-orang yang berkasih sayang ya bukan karena Allah, kelak pada hari kiamat akan menjadi musuh satu sama lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka ya akhi, cinta yang kekal itu cinta karena Allah. Apa itu? Yaitu mencintai seseorang karena ketakwaan dia, mencintai seseorang karena keimanan dia, ya, mencintai seseorang karena amalan saleh dia. Inilah cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ya akhi. Dan ini kata Rasulullah sekuat-kuatnya tali iman. Kata Rasulullah, "Authaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sekuat-kuatnya tali iman itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba mencintai yang lainnya karena Allah kecuali pasti Allah akan muliakan dia. Dimuliakan di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah muliakan ia, ya, dengan rahmatnya, dengan hidayahnya. Di akhirat Allah muliakan ia dengan diberikan mimbar-mimbar yang berasal dari cahaya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, inna lillahi manabir min nur. Sesungguhnya Allah memiliki mimbar-mimbar dari cahaya. Ya, yang Allah sediakan untuk siapa? Bukan para nabi, bukan orang yang mati syahid. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Para nabi dan orang yang mati syahid saja merasa iri kepada mereka. Kemudian Rasulullah ditanya, untuk siapa mimbar-mimbar dari cahaya itu, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lil mutahabbina fillah. Itu untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah.
Maka Allah muliakan di dunia dan Allah muliakan di akhirat orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita penting akhi ya, di dunia ini kita saling mencintai karena Allah, bukan karena ikatan partai, bukan karena ikatan organisasi, bukan karena ikatan yayasan, bukan, atau karena persamaan kepentingan, bukan. Itu semua cinta-cinta karena dunia. Maka cintailah istri kita karena Allah, cintai teman-teman kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Hadis selanjutnya, hadis 1257. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Marad wal Kafarat, dari dua jalan, dari Ibnu Abi Dhi'ib, dari Jubair bin Abi Salih, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Idza ishtaka al-mu'minu akhlasahu Allahu kama yukhallisul kir khubthal hadid." Apabila seorang mukmin sakit, maka Allah akan bersihkan ia dari dosanya, sebagaimana ubupan itu membersihkan kotoran-kotoran besi. Ya. Syekh Al-Albani berkata perawinya thiqat selain Jubair bin Abi Salih ini. Imam Adz-Dzahabi berkata tidak diketahui siapa dia. Artinya apa? Artinya majhul. Majhul itu perawi yang tidak dikenal. Ya. Akan tetapi sebagian perawi menggugurkannya dari Ibnu Abi Dhi'ib, ya, dari sanad, di mana Ibnu Hibban meriwayatkan, demikian pula Ibnu Abi Dunya dan Abad bin Humaid dalam Al-Muntakhab dari jalan Ibnu Abi Fudaik, demikian pula At-Tabrani dalam Al-Awsat, demikian pula Al-Qudai dalam Musnad Syihab dari Abdullah bin Nafi' dan Yusuf bin Ya'qub Al-Ambari dalam hadisnya. Ia berkata haddatsana Zubair bin Bakkar qala haddatsana Abu Awanah, ketiga-tiganya dari Ibnu Abi Dhi'ib dari Az-Zuhri. Barangkali kata beliau, ya, periwayatan ini lebih sahih dari yang pertama. Kenapa? Karena jamaah para ahli hadis bersepakat, sehingga menurut beliau sanad hadis ini insyaallah sahih. Ya, sanad hadis ini menurut beliau insyaallah sahih. Dan hadisnya juga mempunyai syawahid, ya, mempunyai penguat dari hadis-hadis yang lainnya, dan sebagainya telah lewat dan telah kita bacakan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW sabda, "Ma min musibatin tusibul mu'min, ya, fama fawqaha illa kaffarallahu biha anhu khatayah." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim, baik itu duri atau yang lebih besar dari duri, kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya dengan, ya, musibah-musibah tersebut. Maka dari itu, ya akhwal Islam, ya, hadis ini menunjukkan bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Makanya kalau kita sakit, gak usah ngeluh sama orang. Ya, terkadang kita sakit, setiap ada orang yang mengunjungi kita ngeluh. Ya akhi, ini tidak layak bagi seorang muslim. Seorang mukmin tidak layak mengeluhkan sakitnya kepada makhluk yang tidak bisa memberikan kesembuhan. Sekarang yang memberikan sakit siapa? Yang memberikan sakit siapa? Allah. Berarti itu perbuatan Allah, bukan? Iya. Lalu kenapa kita adukan perbuatan Allah kepada makhluk? Seakan-akan kita tidak ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Makanya akhi, a'azakumullah, mengeluh itu cukuplah kepada Allah saja. Walaupun memang kata para ulama, ya, mengeluh bukan dalam artian kita merasa tidak ridho dengan takdir, hanya sebatas aduh sakit, nggak masalah, iya. Tapi kalau misalnya setiap ada orang yang mengunjungi dia ngeluh, nah itu menunjukkan sebetulnya ketidaksabaran dia.
Makanya Imam Mujahid ketika menafsirkan firman Allah, fasbir sabran jamila, bersabarlah kamu dengan sabar yang indah. Ya. Apa kata Imam Mujahid? Sabar yang indah itu adalah sabar yang tidak tidak ada keluhan padanya, tidak mengeluh ke orang-orang. Makanya kan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam ya mengeluhnya hanya kepada Allah. Nabi Yakub berkata, inna ma ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku mengeluhkan kesedihanku dan keluh kesahku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang mukmin ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka sakit seperti ini insyaallah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Bahkan dalam satu riwayat yang telah lewat juga, bahwa orang yang sedang sakit itu akan diberikan oleh Allah pahala dari amal ibadah yang biasa ia lakukan sempurna, Pak. Misalnya Bapak ketika sehat terbiasa melakukan sholat sunnah. Nah, ketika kita sakit kita tidak bisa melakukan sholat sunnah, maka pahala-pahala sholat sunnah yang kita biasa lakukan itu tetap mengalir kepada kita, tetap diberikan oleh Allah pahala sempurna. Ya, beliau bersabda, idza maradal abdu aw safara kutiba lahu ya minal a'mal makana sahihan muqiman. Apabila seorang hamba sakit atau sedang bersafar, maka tetap dituliskan untuk dia amalan yang senantiasa dia lakukan waktu sehat itu tetap dituliskan untuk dia, seperti dia tidak sakit dan tidak safar. Dan ini karunia Allah yang besar ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka ketika seorang hamba sakit, Allah gugurkan dosa-dosanya. Makanya nikmat Pak ya. Jadi seorang mukmin itu dikasih kesenangan bersyukur jadi kebaikan. Dikasih kesusahan bersabar jadi kebaikan. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan kehidupan seorang mukmin itu. Ya. In asabatu sarra syakar, kalau ia ditimpa kesenangan dia bersyukur. Fakana khairallah, maka itu kebaikan buat dia. Wa in asabatu dharra, dan apabila ia ditimpa kesusahan, ia kesedihan dan yang lainnya, sabar, dia sabar. Fakana khairallah, maka itu kebaikan buat dia. Subhanallah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis berikutnya, hadis 1258. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim, demikian pula Ad-Diya dalam Al-Mukhtarah, dari Muhammad bin Salim, ia berkata, haddatsana Thabit Al-Bunani qala li ya Muhammad, idza ishtaqaita fadha' yadaka haitsu tashtaki wa qul bismillah wa billah a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadha thumma rfa' yadaka thumma a'id dzalika witran. Apabila kamu merasa sakit, kata Rasulullah ya kepada Anas, letakkan tangan kamu di tempat yang kamu rasakan sakit itu, ya, dan ucapkan ini, bismillah wa billah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadza. Kemudian angkat lagi, kemudian tempelkan lagi, kembali baca itu, dan jumlahnya ganjil. Dalam satu riwayat yang lain 7 kali. Ya. Al-Imam Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib. Ya. Dan Muhammad bin Salim di dalam sanadnya ini dikatakan Abi Hatim la ba'sa bih, sehingga hadis ini insyaallah sahih. Allahu a'lam. Hadis ini menunjukkan ya akhi, disyariatkan kita meruqyah diri sendiri. Ya, jadi kita kalau sakit ya, usahakan jangan minta ruqyah ke orang, Pak.
Karena minta ruqyah itu hukumnya makruh, ya. Makanya kan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, sifatnya apa? Mereka itu yang tidak minta di ruqyah. Nah kalau kita sakit nggak usahlah minta ruqyah ke orang, tapi ruqyah diri sendiri aja. Nah di antaranya di sini Rasulullah mengajarkan, kata Rasulullah, kalau kita merasa sakit, ya, letakkan tangan kita di tempat yang kita rasakan sakitnya itu. Kemudian ucapkan ini, Bismillah wa billah a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu, atau min waj'i hada. Dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah mengatakan ucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. A'udzu billah, dalam satu riwayat a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir, ya, 7 kali. Ya. Dalam hadis ini perinciannya adalah berarti 7 kali itu dipisah-pisah. Yang pertama Bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri waj'i hadza. Kemudian angkat lagi, tempelin lagi Bismillah. Ya. Itu semua ada riwayat-riwayat yang menunjukkannya. Maka ini menunjukkan bahwa kita berusaha untuk meruqyah diri sendirilah. Kita bisa ruqyah dengan doa ini, kita bisa ruqyah dengan Al-Fatihah, kita bisa ruqyah dengan membaca ayat kursi atau doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, ya. Al-Islam azakumullah wa iyyakum. Dan insyaallah, ya, manjur insyaallah. Ya, walaupun terkadang tidak bisa langsung kita rasakan sekaligus. Kadang kita itu pengennya, ya, pas dibaca langsung hilang, cespleng gitu, Pak. Nggak bisa, ya. Kadang kita baca mungkin 3 hari kita baca terus, ya. Ada salah satu ikhwah kita, dia cerita ke saya divonis sama dokter kanker dan saya nggak punya uang untuk operasi. Akhirnya saya bacain ada Al-Fatihah, udah Al-Fatihah 7 hari saya bacain Al-Fatihah. Kemudian saya ke dokter lagi, pas diperiksa dokternya bengong, hilang kankernya hilang sama sekali. Padahal dia hanya sebatas baca Al-Fatihah aja udah. Ya. Dan memang benar, ya, akhwat Islam azakumullah. Maka dari itu kita berusaha untuk meruqyah diri kita dengan ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis, ya, 1259. Hadis yang dikeluarkan Imam An-Nasa'i dari jalan Abdah dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Ummu Salamah, ia berkata, Ya Rasulullah, wallahi ma tuftu tawaf al-khuruj. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis shalah fatufi ala ba'iriki min wara'in nas. Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, demi Allah, saya belum sempat tawaf khuruj." Apa itu tawaf khuruj? Tawaf ifadah. Khuruj itu artinya mau keluar kota Mekah, mau pulang. Berarti maksudnya tawaf ifadah. Tawaf wada, maaf. Tawaf wada. Iya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Ummu Salamah, apabila telah ditegakkan sholat, maksudnya sholat subuh, maka tawaflah kamu di atas unta kamu di belakang orang yang sedang sholat. Iya, maksudnya nanti ketika sudah diqomatkan sholat dan orang-orang sedang sholat, kamu tawaf aja di belakang dalam keadaan mereka sedang sholat. Iya. Kemudian Imam Bukhari dan Imam Nasa'i meriwayatkan dari jalan Malik, dan ini dalam kitab Muwatta dari Abul Aswad dari Urwah dari Zainab bintu Ummi Salamah dari Ummi Salamah, dan dalam riwayat Bukhari dari jalan Yahya bin Abi Zakaria An-Nasa'i dari
Hisham bin Urwah dari Zainab dari Ummu Salamah istri Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW ya ingin keluar, maksudnya untuk pulang. Dan Ummu Salamah belum sempat tawaf wada. Maka Ummu Salamah ingin keluar pulang juga tapi belum sempat tawaf wada. Maka Rasulullah bersabda, apabila sholat subuh telah diiqamatkan, tawaflah kamu di atas untamu itu sementara orang-orang sedang sholat. Maka kemudian Ummu Salamah pun ia melakukannya, dan ia tidak sempat sholat subuh sampai kemudian keluar kota Mekah. Artinya sholat subuhnya setelah keluar kota Mekah. Hadis ini akhwat Islam azakumullah wa iyyakum menunjukkan wajibnya tawaf wada bagi orang-orang yang haji. Ya, buat orang yang haji itu harus, kalau misalnya udah mau pulang nih, ya maka diwajibkan untuk tawaf wada. Tawaf wada itu artinya tawaf perpisahan, Pak. Iya. Adapun dalam umroh, maka terjadi perselisihan para ulama. Apa hukum tawaf wada bagi orang yang umroh? Syekh Utsaimin rahimahullah merajikan pendapat bahwa tawaf wada untuk orang yang umroh itu sunnah saja. Ya, tidak sampai kepada derajat apa? Wajib. Ya, dalilnya ya dikiaskan aja sih. Adapun dalilnya dari Rasulullah SAW saya belum dapat dalilnya, Pak. Bahwa Rasulullah SAW ketika tawaf itu kemudian beliau tawaf wada ketika umroh maksudnya ya, karena Nabi SAW selama hidupnya itu umroh 4 kali. Selama hidupnya umroh hanya 4 kali. Tapi saya belum dapat dalil. Ya wallahu alam, ini sebatas pengetahuan saya bahwa Rasulullah SAW tawaf wada. Makanya sebagian ulama ada yang berkata tidak disyariatkan tawaf wada karena tidak adanya dalil. Ya, namun Syekh Utsaimin berpendapat disunnahkan dan itu pendapat jumhur wallahu alam. Hadis ini juga menunjukkan bahwa wanita tidak wajib ikut sholat berjamaah. Bahwa wanita tidak wajib ikut sholat berjamaah. Kenapa? Karena Nabi SAW menyuruh Ummu Salamah untuk tawaf di saat orang-orang sedang sholat subuh. Maka Ummu Salamah pun ketika mereka sedang sholat bersama Rasulullah SAW, Ummu Salamah tawaf di belakang orang yang sholat. Iya. Ini menunjukkan bahwa wanita tidak wajib untuk sholat berjamaah. Iya. Tapi kalau wanita sholat berjamaah boleh nggak masalah. Toh di zaman Nabi SAW pun juga ya banyak para sahabiat yang ikut sholat berjamaah di masjid. Tapi itu tidak diwajibkan atas mereka. Wallahu a'lam. Hadis 1260. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari jalan Ibnu Lahiyah. Ia berkata, haddatsana Abu Yunus dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza iqtahala ahadukum falyaqtahil witran, wa idza istajmara falyastajmir witran." Apabila kalian memakai kuhul itu apa sih yang buat di mata ini? Celak ya. Hendaklah kalian menggunakan celak itu dengan jumlah yang ganjil. Dan apabila kalian istijmar itu cebok dengan batu. Ya, pernah enggak cebok dengan batu? Maka hendaklah ceboknya itu dengan batu jumlahnya ganjil juga. Ya. Sanad hadis ini lemah, Pak. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah, namanya Abdullah bin Lahiyah. Dan Abdullah bin Lahiyah ini ya buruk hafalannya. Selain itu juga berubah hafalannya setelah kebakaran buku-bukunya itu. Ya, setelah bukunya kebakaran berubah hafalannya itu. Iya.
Namun hadis ini kata beliau mempunyai jalan lain dari hadis Abu Hurairah. Walaupun memang di dalam sanadnya juga ada perawi yang lemah, akan tetapi kalau digabungkan dengan jalan Ibnu Lahiyah setidaknya naik menjadi hasan li ghairihi. Iya. Hadis ini menunjukkan ya akhwal Islam bahwa bagi orang yang ingin memakai celak, maka hendaknya menggunakannya secara witir, ganjil. Dalam riwayat yang lain adalah Rasulullah SAW apabila hendak tidur, beliau memakai celak, ya, di kanan 3, di kiri 2, seingat saya, atau kebaliknya, saya agak lupa. Ya, di kanan 2 apa di kiri 3, atau saya kebalikannya ya. Yang jelas ganjil lah. Cuma saya lupa, ragu ya, apa di kanan 3 atau di kiri yang 3. Saya kurang ingat Pak hadisnya. Cuman yang ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ya biasanya kalau mau tidur pakai celak. Pak ini menunjukkan ya pakai celak itu bagi laki-laki nggak apa-apa, bagus. Bahkan celak yang paling bagus itu yang terbuat dari, yang berasal dari ismid, Pak. Tahu nggak ismid? Antum kalau umroh ya, tolong belikan atau antum beli nanti celak namanya ismid, ya. Karena ismid itu ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaannya. Kata Rasulullah, alaikum bil ismid, hendaklah kalian menggunakan celak dari ismid. Kenapa? Fa innahu yujlil basar, karena itu bisa membeningkan pandangan, Pak. Menguatkan mata. Makanya bagi orang yang matanya banyak kotorannya, ya, demikian pula matanya minus, insya Allah sih kalau pakai ismid terus biasanya itu ada manfaatnya insya Allah, ya. Maka ini menunjukkan bahwa dianjurkan ya kita menggunakan celak, ya, terutama ketika hendak tidur, ya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhwal Islam, bagi orang yang ingin cebok dengan pakai batu, hendaknya juga dengan ganjil. Dan dalam riwayat Al-Bazzar disebutkan bahwa ganjil yang dimaksud di sini tidak boleh kurang dari 3. Berarti lebih dari 3. Ya, karena di zaman dahulu itu orang-orang Arab seringnya sih ceboknya pakai batu, Pak. Kalau kita di Indonesia nggak pernah kayaknya ya. Siapa yang pernah cebok pakai batu? Hah? Karena di Indonesia alhamdulillah air melimpah ruah. Iya. Mungkin kalau antum pakai batu kayak apa gitu, kayak ngepet gitu ya. Iya. Tapi itu boleh. Walaupun memang yang paling utama itu pakai air. Syekh Fauzan mengatakan lebih utama lagi kalau air dicampur batu. Ya, setelah pakai batu, pakai air sehingga semakin bersih. Ya, Allahu a'lam. Bisa dicoba sama antum, Pak, di rumah. Iya. Hadis 1261. Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, dari Abdullah bin Amr bin Al-As dan dari Abu Hurairah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu." Apabila ya dua khitan bertemu, maka telah wajib mandi. Apabila dua kemaluan, maksudnya kemaluan laki-laki dan wanita telah bertemu, ya, maka telah wajib mandi. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah, diriwayatkan Imam Ahmad. Ya, adapun jalan Aisyah diriwayatkan Imam Ahmad dari jalan Ubaidullah bin Rabah, dan perawinya perawi Muslim semuanya thiqat kecuali Abdul Aziz bin Nu'man, dia majhul. Ya. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah, di mana Aisyah mengatakan apabila dua kemaluan bertemu maka telah wajib mandi. Ya, demikian aku lakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Adapun hadis Abdullah bin Amr maka diriwayatkan Ibnu Majah, Imam Ahmad, Al-Khatib dari beberapa jalan dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, dan ini sanad yang hasan. Dan ada tambahan di situ watawarat al-hasyafah, ya di mana kepala kemaluan laki-laki telah hilang dalam kemaluan wanita. Ya. Dan dalam sanad keduanya ada Al-Hajjaj bin Arta'ah, dia mudallis dan sudah meriwayatkan dengan riwayat an dengan cara an. Tapi ia dimutabaah oleh Abdullah bin Bazi' dari Abu Hanifah dari Amr bin Syuaib. Ya. Namun sayang dia dan gurunya, ya Abdullah bin Bazi' dan gurunya yaitu Abu Hanifah dhaif. Antum tahu enggak? Imam Abu Hanifah itu dalam periwayatan hadis dhaif, Pak. Tapi kalau dalam masalah fikih, Masya Allah, ya. Akan tetapi dengan dua jalan ini hadis ini menjadi hasan insyaallah. Kemudian adapun hadis yang lainnya yaitu hadis Abu Hurairah, ya, diriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih dan juga Muslim, dan di situ ada tambahan anzal aw lam yunzil, baik keluar mani ataupun tidak keluar mani. Hadis ini menunjukkan Bapak sekalian bahwa apabila ya suami istri bersetubuh dan dua kemaluan sudah bertemu dan batasannya itu kepala kemaluan laki-laki telah masuk dalam kemaluan wanita, ya maka yang seperti ini sudah mewajibkan mandi walaupun tidak keluar air mani. Ya, walaupun itu tidak keluar air mani. Tapi kalau misalnya cuma sebatas nempel saja, di mana kepalanya nggak masuk, ya tidak wajib mandi. Tapi kalau peltu, tahu peltu Pak, nempel metu, ya, ya, maka kalau keluar air mani, ya, maka yang seperti ini tetap wajib, tapi bagi si laki-laki saja yang keluar air mani itu, ya. Karena ada dua hadis. Dalam hadis lain disebutkan innamal ma'u minal ma', sesungguhnya wajibnya mandi itu ketika keluar air mani. Tapi hadis ini mengatakan apabila dua khitan bertemu, ya maka telah wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Ya. Baik, hadis selanjutnya. Hadis 1262. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Hibban, Nasa'i, Al-Hakim dari jalan Amr bin Murrah dari Abdullah bin Al-Harith dari Abi Katsir dari Abdullah bin Amr. Ia berkata, ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, ayyul hijrati afdal?" Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, hijrah apa yang paling utama?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Antahjuru ma karihallah," yaitu kamu meninggalkan apa yang Allah benci. Ini hijrah yang paling utama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wal hijratu hijratan." Hijrah itu ada dua. Hijratul hadir, hijrahnya orang yang berada di kota Madinah. Wa hijratul badi, dan hijrahnya orang yang berada di pedesaan. Amal badi fa innahu yuti idza umir wa yujib idza du'i. Adapun orang yang berada di pedesaan, maka ia menaati ketika diperintah dan ia mengijabah ketika ia diminta. Maksudnya mereka-mereka yang hijrah kemudian tinggal di pedesaan, maka yang seperti ini dia dapat pahala hijrah, ya. Yang penting dia ketika diminta oleh imam kaum muslimin untuk pergi berjihad, ya berjihad. Wa ammal hadir, adapun orang yang hijrahnya dan tinggal di kota Madinah bersama dengan Rasulullah SAW itu para sahabat, fahuwa a'dhamuhuma baliyah, maka ini yang paling agung, ya, baliyah, yaitu
yang paling agung pahalanya. Wa afdaluhuma ajran, dan yang paling utama. Kenapa? Ya karena mereka yang berada di kota Madinah bersama Nabi, dia akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu, mengambil ilmu, bermusyawarah dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi, berjihad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lebih banyak faidah yang dia ambil daripada mereka yang tinggal di mana? Di pedesaan. Iya. Sehingga kurang banyak mengambil manfaat dari hijrahnya tersebut. Syekh Albani berkata, sanad hadis ini semuanya perawinya thiqat, perawi Muslim kecuali Abu Katsir. Namanya Zuhair bin Al-Aqmar Az-Zubaydi. Berkata Az-Zahabi, ya mahaddatsa anhu siwa Abdullah ibn Harith Az-Zubaydi, tidak ada yang mengambil hadis darinya kecuali Abdullah bin Harith Az-Zubaydi, dan ia dianggap thiqah oleh Al-Ijli dan An-Nasa'i. Seakan tampaknya beliau wafat pada kekhilafan Abdul Malik. Al-Hafidh berkata makbul. Ya. Al-Hakim berkata sahih hadis ini. Tapi kata Syekh Albani, perkataan Al-Hakim ini tertolak. Bagaimana dikatakan makbul sementara dalam sanadnya ada orang seperti itu? Namun hadis ini mempunyai syahid penguat yang lain dari hadis Ibnu Umar. Dikeluarkan Ibnu Arafah dalam juznya, demikian pula Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan sanad yang sahih, sehingga hadis ini menjadi sahih insyaallah. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa hakikat hijrah adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Itu hakikat hijrah. Makanya dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW sabda apa? Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah itu hakikatnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Itu hakikat orang yang berhijrah ya akhi. Sekarang antum misalnya hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, tapi di negeri Islam tetap aja berbuat maksiat. Lah apa manfaatnya hijrah? Karena tujuan hijrah itu adalah supaya kita selamat dari kemaksiatan yang ada di negeri tersebut, dan kita bisa merdeka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana saja kita berada di suatu tempat dan di situ kita tidak merdeka untuk beribadah kepada Allah, atau kita khawatir agama kita terfitnah, maka kita harus hijrah, Pak. Kalau antum misalnya tinggal di suatu tempat, di situ maksiatnya merajalela, Pak. Ya, zina merajalela di situ. Maka hijrah. Sebab ya kalau kita tinggal di situ dan qadarullah Allah turunkan adab, kena semua. Iya. Kalau antum tinggal di situ di tempat antum tidak bebas untuk beribadah kepada Allah, dilarang begini, dilarang begitu, pokoknya mau sholat aja susah banget misalnya. Hijrah. Itulah hakikat hijrah. Karena hakikat hijrah itu adalah meninggalkan apa yang Allah larang, meninggalkan apa yang Allah benci. Itu berarti orang yang sudah berhijrah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hijrah ada dua macam, kata beliau. Ada hijrah ya badi, yaitu orang yang hijrah tinggal di pedesaan, dan hijrah al-hadir, yaitu yang tinggal di kota Madinah. Dan Rasulullah mengatakan bahwa yang paling besar hijrah dari keduanya yang tinggal di kota Madinah. Kenapa? Karena dengan tinggalnya mereka di kota Madinah, ya, mereka bisa mengambil faedah dari Rasulullah SAW. Mereka ikut ikut berjamaah bersama Rasulullah, mengambil ilmu dan yang lainnya, sehingga lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Iya. Hadis 1263. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnul Jarud, Imam Ahmad dari jalan Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
idza ammanal qari'u fa amminu fa innal malaikata tu'ammin faman wafaqa ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Apabila qari, maksudnya imam, mengucapkan amin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena para malaikat pun juga ikut mengucapkan amin. Maka barang siapa yang amin, ucapan aminnya itu bertepatan dengan ucapan amin para malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Iya. Hadis ini menunjukkan Bapak sekalian, disyariatkan makmum dan imam sama-sama mengucapkan amin. Namun sebagian ulama ada yang berpendapat hadis ini menunjukkan bahwa hendaknya yang mengucapkan amin itu imam dulu. Setelah imam selesai mengucapkan amin, baru makmum ucapkan apa? Amin. Kenapa? Karena hadis ini berbentuk fi'il madhi. Idza ammana, apabila imam telah mengucapkan amin. Fa aminu, baru kalau ucapkan apa? Amin. Sama dengan hadis idza kabbara fakabbiru. Apabila imam telah mengucapkan takbir, maka bertakbirlah kamu. Berarti dalam hal ini kata mereka, imam dulu amin, baru makmum setelah imam. Biarkan imam berucap amin, dah selesai, baru kita amin. Namun Pak, pemahaman ini rancu. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam hadis itu mengatakan, siapa yang ucapan aminnya sesuai dan bertepatan dengan ucapan aminnya malaikat, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Lah kalau misalnya imam dulu baru makmum, terus siapa yang sesuai coba? Iya. Maka dari itulah ya yang sahih bahwa makmum dan imam itu berbarengan. Namun kata Syekh Albani rahimahullah, jangan sampai makmum mendahului ucapan imamnya, aminnya imam. Biarkan imam mengucapkan a dulu. A baru kita ucapkan a. Begitu. Ya, supaya tidak masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului imam. Terkadang banyak di antara kita ya, imam belum selesai aminnya udah di belakang udah amin gitu kan. Waladhdallin. Ya baru gitu langsung di belakang amin. Imam belum mengucapkan a. Enggak, kalau seperti ini jadinya kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ya dikhawatirkan kita termasuk mendahului imam, dan mendahului imam termasuk dosa ya. Jadi biarkan imam mengucapkan a, baru kemudian kita ikuti amin. Ya. Allahu a'lam. Hadis 1264. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Adi, Abul Abbas Al-Asam dalam Al-Fawaid Al-Muntaqah, Al-Hakim. Ya, mereka semua berkata haddatsana Ayyub, yaitu Ayyub bin Suwaid Al-Himyari. Ia berkata haddatsana Al-Auza'i, ya Abu Amr Abdurrahman bin Amr, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir secara marfu', bahwa Rasulullah SAW bersabda, birrul haji it'amut ta'am wa tibul kalam. Kebaikan saat haji adalah memberikan makan dan mengucapkan kata-kata yang baik. Ya. Al-Hakim berkata sahih sanadnya, namun Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Kenapa? Karena Bukhari dan Muslim tidak berhujah dengan Ayyub bin Suwaid. Akan tetapi hadis ini mempunyai syawahid yang banyak. Ya. Dan Ayyub bin Suwaid ini didhaifkan oleh Abu Hatim dan yang lainnya. Al-Hafidz berkata sadukun yukhti. Namun ia dimutaba'ah oleh Muhammad bin Thabit. Ia berkata haddatsana Muhammad bin Al-Munkadir, dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Juga dimutaba'ah oleh Talhah bin Amr dari Muhammad bin Al-Munkadir, dikeluarkan At-Tayalisi dan juga Al-Kharaiti, sehingga hadis ini hasan dengan
ya dikumpulkan sanad-sanadnya tersebut. Dan juga ada jalan lain dari Jabir, diriwayatkan oleh Bishr bin Al-Walid, ia berkata haddatsana Muhammad bin Muslim At-Taifi dari Amr bin Dinar, dikeluarkan oleh Tabrani, ya. Dan perawinya semuanya thiqat kecuali Bishr bin Al-Walid ini, ya, ia dikatakan oleh Al-Hafidz saduq yukhti, ya. Namun dengan semua ini berarti hadis ini menjadi hasan insyaallah. Hadis ini menunjukkan Bapak sekalian bahwa ketika kita sedang haji, maka amalan yang paling bagus ketika sedang haji selain amalan-amalan haji, ya, yaitu memberi makan dan mengucapkan kata-kata yang baik. Iya. Jadi ketika haji, ketika kita di Arafah misalnya, ketika kita di Mina misalnya, kemudian kita melihat ada orang-orang susah, ya udah kita kasih makan, kita ya bantu dia. Terkadang ada juga Pak yang hajinya itu koboi gitu Pak, ya, modal nekat aja udah haji. Atau terkadang ada orang yang kehilangan uang, kasihan. Ya duh, teman kita kasihan nih dicuri. Terkadang waktu haji ada aja pencuri, itu ada aja Pak. Dulu saya waktu haji itu, ya, tahun 2000 itu, ya, saya berduit 1000 real, hilang, bingung, waduh, ya, duit tinggal 1000 realnya, itu juga buat ini kan, nggak ada, duh, duit dari mana ini, mau makan nggak ada, lagi lapar lagi jalan, mau cari duit kemana, mau makan. Alhamdulillah di pinggir jalan tuh ada orang bagi-bagi makanan. Gak ada yang datang, aneh datang sendirian deh. Alhamdulillah, daging onta Pak, masya Allah. Ya, lagi lapar gitu. Maka itu memang sangat dianjurkan di saat haji itu untuk banyak memberi makan. Makanya tidak aneh Pak, kalau kita sedang di musim haji itu banyak sekali orang yang membagi-bagikan makanan tuh Pak. Ya, terkadang satu kontainer datang isinya apa? Minuman, makanan. Berebut itu Pak. Iya. Tapi terkadang yang berebutnya itu kurang ajar juga Pak. Iya, berebut dikumpulin, dijual. Iya benar. Iya, banyak juga yang melakukan seperti itu. Iya. Dan ini juga menunjukkan bahwa ketika haji jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Karena kata Rasulullah SAW, man hajja walam yarfuth walam yafsuk, siapa yang haji dan tidak mengucapkan kata-kata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan bersih seperti dilahirkan oleh ibunya. Jangan sampai Pak sikut sini, apalagi kalau lagi lempar jumroh, dorong-dorongan, wah ngeri Pak. Saya dulu waktu itu pernah Pak lagi jumroh gitu kan, kalau sekarang enak 5 tingkat, dulu cuma 2 tingkat. Samping saya orang Mesir jatuh Pak, badannya gede, diinjak-injak. Samping saya lagi jatuh lagi, wah tuh. Akhirnya saya pikir daripada mati saya dorong aja lah, dorong ya. Alhamdulillah selamat. Iya. Ya gimana lagi daripada meninggal? Iya. Habis dorong-dorongan dari sebelah sana dorong, sebelah sini dorong. Waduh, daripada meninggal dunia udahlah, bismillah aja lah. Ente mundur, maju. Wah, itu luar biasa. Kalau sekarang mah enak, alhamdulillah Pak. Dijadiin 5 tingkat, ya. Antum tinggal datang aja, tinggal Allahu Akbar. Merem pun juga bisa, Allahu Akbar. Ya. Kalau dulu, masya Allah luar biasa itu. Sampai-sampai ada, ya, pas saya mau lempar, tahu-tahu kelempar dari belakang, bertuk ke jasa. Pernah itu Pak. Baik, kita tutup dan mohon maaf tidak ada pertanyaan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.